Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Berniat malam pertama. Alula berharap bisa memiliki kehidupan yang bahagia meskipun masa depannya harus hancur di tangan Om Kyong Rajun. Selesai dengan acara sakralnya, para tamu membubarkan diri. Sementara Nagula dan Aryan Hermawan diberikan kamar khusus untuk menginap. Raiden sempat mempelajari kebiasaan dan sifat Alula dari saudara-saudaranya. Ini akan menjadi bahan penting untuk mengendalikan gadis itu. Alula duduk termenung di ujung ranjang masih dengan gaun pengantinnya. Dalam waktu singkat dirinya berubah status menjadi seorang istri penguasa. Sebutan Nyonya Muda telah menyertai setiap embusan nafasnya. Nyonya belum makan. Tuan muda menyuruhmu makan sebelum istirahat. Dua pelayan bagaikan dayang membujuknya untuk makan. Alula melirik sekilas pada nampan berisi makanan yang aneh menurutnya. Aku tidak lapar, tolaknya jutek. Kalian pergilah. Raiden yang baru saja hadir, dia mengusir dua pelayan yang bergegas pergi dari tempat itu. Berkemeja putih yang telah disingsing setengah lengannya, Raiden melangkah mendekat dengan satu tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana. Kenapa tidak mau makan? Hidupmu berakhir setelah menikah denganku. Tanya Raiden. Dia berdiri tepat di depan gadis itu. Tentu saja tidak. Aku masih akan menyongsong masa depan meskipun harus dibayang-bayangi Om, sanggah Alula judes. Lalu, tanya Raiden kembali. Dia tahu karakter Alula bukan seperti upik abu yang mau ditindas. Lula tidak suka makanan aneh kalian para orang kaya, jawab gadis itu. Raiden menghela. Memangnya kamu mau makan apa? Ikan bakar, bakso aci, seblak, mie ayam pedas edan, ceker ayam setan, itu semua makanan kesukaan Lula. Ceker setan. Raiden mengernyit heran mendengar sebuah nama makanan yang Alula sebutkan. Pantas saja kelakuanmu mirip, ternyata sejenis, umpatnya. Sejenis demit. Alula naik dan berdiri di sofa anak ranjang agar bisa beratap seksama wajah Raiden dari dekat. Maksud Om? Tanyanya. Raiden sedikit menahan tawa saat tahu Alula harus naik sofa agar sejajar dengan tubuhnya. Tidak, lupakan saja, katanya. Barusan Om menertawakan Lula. Tidak, sanggah Raiden. Terus ngapain senyum-senyum kayak orang miring begitu? Alula memiringkan kepalanya mempraktekkan apa yang dia katakan. Ini rumahku, terserah aku, sergah Raiden enteng. Tak ada alasan untuk marah, Alula turun dari sofa, dia duduk dengan tangan yang memegangi parut. Lula lapar, lirihnya merengut. Seharian ini dia tidak makan, rasanya cacing dalam perut berdebu padanya. Raiden menarik sudut bibir. Kamu bilang tidak lapar. Itu karena makanan yang Om kasih aneh, Lula tidak selera, sanggah Alula berangsur lirih. Raiden memutar bola mata malas. Aku mau menjadikanmu alat untuk membuat Emily menyesal. Tapi belum apa-apa, kamu sudah merepotkan, batinnya. Inilah salah satu repotnya punya alat yang memiliki mulut dan perut. Otomatis dia harus merawat mulut dan mengisi perut Alula. Raiden merogoh kocek, dia sodorkan ponsel miliknya pada Alula. Pilih saja mana yang kau suka, pesan semaumu di aplikasi delivery. Sambil menunggu pesanan datang, kamu mandi dan ganti baju dengan pakaian yang sudah aku siapkan di lemari, katanya memerintah. Alula mengangguk menyengir menerima ponsel milik suaminya. Baiklah, sahutnya. Sementara Alula sibuk dengan pesanan deliverynya, Raiden memasuki kamar mandi untuk kemudian membersihkan diri. .
Setelah setengah jam Raiden baru keluar dari kamar mandi lengkap dengan pakaian tidur. Rupanya di sisi ranjang Alula sedang berusaha kuat untuk meraih resleting di bagian punggung lentiknya bahkan sampai melompat-lompat tak jelas. Raiden menyeringai kecil, dia langkahkan kakinya mendekat, menuju tubuh mungil Alula. "Biar aku bantu," ucapnya. Alula berjingkrak seraya menoleh seketika pada pria konglomerat itu. Meskipun telah menikah, tapi disentuh Raiden bukan bagian dari keinginannya. Bagaimana kalau pernikahan ini hanyalah sandiwara saja? Raiden pasti akan segera membuangnya jauh, jauh dari kehidupan mewah ini setelah selesai dengan dramanya. "Tidak perlu," tolak Alula menggeleng. "Kenapa?" tanya Raiden dan Alula menggeleng cepat tanpa bersuara. "Kamu takut padaku?" tanya Raiden lagi dan kembali Alula menggeleng cepat dengan pandangan yang mengarah pada Raiden. "Kamu perlu mandi dan mengganti pakaian. Sekarang biar aku bantu melepas gaunmu." "Aku bisa sendiri," tolak Alula. "Ceka," keras kepala, Raiden membalikkan tubuh mungil Alula secara paksa lalu menurunkan anak resleting milik Alula serampangan. Alula bernapas kasar, bahkan terkesan ngos-ngosan sehingga naik turun dadanya. Bibir ternganga tanda ia sangat tegang. Raiden terkikik geli. "Kamu belum pernah disentuh siapapun, bisiknya di telinga istrinya. Lagi, Alula membalikkan badan menatap marah suaminya. "Tentu saja, Lula saja baru 18 tahun, sanggahnya ketus." Raiden menyengir. "Baiklah, aku yang akan menyentuhmu, anggap saja kita latihan." "Cih, tidak sudi," Alula berdecih sarkas. "Aku suamimu Alula Humaira." Raiden terhibur dengan aksi Alula. Lihatlah dia tersenyum bahkan di sela kesakitan hatinya yang terluka oleh permainan Emily. "Yah kamu Nyonya Raiden, sekarang mandi, ganti pakaian, dan tidur di sisi suamimu." What? Melotot Alula terperanjat. "Kenapa? Keberatan?" tanya enteng Raiden dengan bibir yang melebar. "Kamu mau aku lapor polisi? Atas tuduhan penipuan, kamu berusaha mendapatkan rumah yang sudah dibeli Emily dengan cara meliciki aku." "Saudara kembar Munakula takkan pernah diterima di universitas manapun karena akan aku masukkan namanya ke dalam daftar hitam." Raiden tahu kelemahan istrinya sekarang. Alula terdiam. Kalau sudah masalah polisi dan saudara kembarnya, gadis itu paling takut. Citanya menjadi komikus terkenal juga harus dia urungkan jika sampai mendekam di penjara. Sepolos itu Alula Humaira. "Mau menurut, atau mau kulaporkan ke polisi?" tawar Raiden kembali. "Menurut." "Bagus, my good girl," bisik Raiden di telinga Alula yang membuat gadis itu meremang kegelian. Alula menyingsing gaun pengantinnya, dia berjalan cepat memasuki kamar mandi meninggalkan suaminya dengan wajah kesal. Raiden tersenyum. "Setidaknya aku tidak kesepian sekarang, ada mainan boneka Barbie yang menemaniku tidur," gumamnya. Bastian memasuki kamar pengantin sang tuan, dia membawa makanan delivery Alula. Saking banyaknya makanan yang Alula pesan, Bastian sampai harus dibantu oleh beberapa pelayan.
Di dalam kamar, Raiden tengah duduk bersandar pada sofa berwarna coklat muda. Dia menoleh ke arah Bastian yang mendekat padanya. "Apa itu?" tanya Raiden. Bastian menyodorkan satu jenis makanan di tangannya. "Makanan delivery," katanya. Raiden menatap semua kotak yang dibawa pelayan. "Banyak banget." Raiden menggeleng perlahan. "Itu Alula semua yang pesan?" tanyanya. Bastian terkikik. "Lalu siapa lagi? Istri bos cuma satu saat ini," ujarnya. "Kau pikir aku mau punya berapa istri? Lelaki boleh lebih dari 3 bos," sahut Bastian. "Satu saja buram, gimana lebih dari 3? Sanggah Raiden. Bastian menoleh ke kanan dan kiri, mengamati setiap sudut tempat itu. "Kemana Nyonya Muda?" tanyanya. "Mandi." Kening Bastian seperti tersentil hingga mengerut. "Kalian berniat malam pertama?" "Bukan urusanmu," sergah Raiden. Bastian terkikik geli. Dia pria Casanova yang bebas, menyicipi perempuan, hal yang sudah sering dia lakukan. Melihat dari bentuk tubuh Alula pasti masih original. "Jangan buru-buru, sepertinya Nyonya Muda masih rapat," ledek Bastian. Raiden menaikkan ujung bibir. "Rapat koordinasi," gerutunya dan Bastian tergelak renyah. "Nyonya Muda istri bos, tentu saja bos boleh menyentuhnya, tapi perlahan saja, kasihan," tutur Bastian. "Berisik," ketus Raiden. "Daripada meledekku, lebih baik sekarang siapkan makanan bocah itu," titahnya. Meskipun tidak memiliki perasaan apapun pada Alula, Raiden masih punya perhatian. Raiden bukan tipe orang yang kejam. Raiden juga memiliki adik perempuan seumuran dengan Alula. Raiden akan menganggap Alula seperti keluarganya. Sekaligus alat untuk membuat Emily menyesal telah banyak mempermainkan perasaan tulusnya. Bastian memberikan instruksi kepada para pelayan untuk menyiapkan makanan Alula dengan piring. Ada bakso aci, seblak, ikan bakar, ceker pedas, semua makanan itu baru pertama kali Raiden jumpai. "Oh ya, aku sudah selidiki, ternyata Nona Emily benar-benar ke Prancis." Setelah lumayan lama terdiam, Bastian kembali bersuara. "Aku tahu, dan Emily akan segera menyesal sudah berani lari lagi dari pernikahan. Aku tidak yakin, karena bos sangat lemah jika sudah berurusan dengan wanita itu." Geleng Bastian ragu. Raiden termenung, yang diucapkan Bastian memang benar adanya. Selama ini, Raiden tak pernah bisa marah jika sudah berhadapan dengan Emily. Apakah nantinya dia akan kembali luluh seperti yang sudah? Raiden dilema. Suara teriakan yang terdengar dari dalam ruangan ganti membuat semua orang tersentak kaget. "Alula!" Raiden secara spontan berdiri dan memberikan titah berhenti pada Bastian yang ikut bergerak. "Kau di sini saja." Bastian mengangguk. "Oke,
Raiden melangkah cepat dalam kondisi setengah khawatir. Jangan bilang anak kecil itu mengacak. Acak lemari pakaianku, gumamnya. Raiden memasuki ruangan yang dikelilingi lemari tinggi, laci nakas, etalase dan storage berisi aksesoris. Di sudut tempat, Alula mengobrak, abrik pakaian tipis yang disiapkan teruntuk Emily. Gadis itu hanya mengenakan handuk kimono putih dengan rambut terurai cepal setelah keramas. Pakaian tipis itu berceceran di lantai, bahkan berantakan tak keruan. Mungkin ada yang sudah robek setelah dihambur sembarangan. Alula, apaan ini berang Raiden mendelik. Sesekali mengamati inci kecil kaki mulus gadis itu. Om, yang apaan, tukas Alula marah. Apanya yang apaan, sambung Raiden. Kemana baju Lula? Raiden mengernyit. Kamu tidak bisa lihat di lemari banyak baju tidur yang sudah aku siapkan untukmu, geramnya. Alula menggeleng. Nggak mau, Lula nggak mau pakai baju kayak gitu. Apaan? Renda tipis pasti geli dipakainya, gatel. Protesnya ketus. Raiden menyeringai. Itu baju tidur ala honeymoon baby. Tangan Raiden mencubit dagu Alula yang lekas ditepis. Baby, Alula melotot terkesiap. Stop panggil aku itu. Alula berkecak pinggang. Wai, enteng Raiden. Geli, Alula bergidik jijik. Baby adalah panggilan yang boleh terucap dari mulut kekasihnya. Bukan om keong racun. Raiden melangkah mendekat menghimpit Alula pada salah satu lemari kaca. Terlihat jelas Alula berusaha kuat menjauh dari Raiden hingga sulit sekali untuk mengondisikan tubuhnya yang hampir terjatuh. Jadi kamu minta dibikin geli, Raiden membisik kata itu. Cih, tidak sudi, Alula spontan mendorong dada bidang pria itu. Raiden mundur sembari tersenyum, rupanya kelakuan Alula berhasil menghibur kejenuhan hatinya. Tidak usah ganti baju saja, kamu seksi dengan handuk itu, katanya. Sontak Alula membetulkan posisi handuknya agar tidak meruntuhkan iman Raiden yang tidak seberapa ini. Jangan macam om, pekiknya. Sejenak Raiden menatap Alula dari atas hingga bawah, dia terkekeh. Lula, dengarkan aku. Aku tidak tertarik padamu. Aku tidak mungkin berselera padamu sementara bentuk tubuhmu dan kekasihku saja berbeda. Emily sangat seksi dan kau. Raiden menghentikan perkataan, biar saja Alula memikirkan sendiri kalimat berikutnya. Stop drama, ganti baju yang ada di lemari ini, karena tidak mungkin aku belikan baju tengah malam begini kan, tambahnya. Bersambung.